Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel Bastang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Siapa yang udah kangen gua nge-review unit Airsoft Gun di toko ini, ya kan? Udah lama banget gua nggak nge-review kan? Semoga kali ini gua masih inget cara nge-review unit. Kan udah lama banget ya, udah hampir berapa bulan ya Nov ya? Iya, 2 bulan. 2 bulanan lah. Dan setelah 2 bulan ini ternyata lihat, toko udah kayak gudang. Banyak barang datang, jadi siap-siap. Awal tahun 2024 akan didatangkan unit-unit yang keren-keren tentunya. Sini lihat nih. Tuh. Ya, dan ini lagi kepanjang-panjang nih, gue sampai pusing sendiri. Mau yang mana yang mau di-review duluan, ya kan? Dan satu lagi. Itu. Kita tanya Mbak Novi. Gini nih Mbak Novi, ada customer ceritanya kan nanya nih. Nanya apa tuh? Nanya barangnya yang di PO belum sampai-sampai. Coba diterangkan bagaimana prosesnya itu, Mbak. Untuk barang PO yang apa nih? Waktu itu dia ngomong sampai di YouTube itu barang PO untuk kritek kalau nggak salah. Jadi teman-teman ada yang mesen dari sini. Jadi kesannya kayaknya lama. Nah, ini akan dijelaskan sama Mbak Novi. Sebenarnya itu gimana sih perjalanannya dari mulai PO sampai ke toko itu sampai kesannya lama, padahal nggak lama. Memang ada prosesnya ya. Nah, kalau untuk pre-order dari Chris Factor itu kan dari webnya pre-order. Jadi mohon bersabar dari websitenya itu. Tunggu kita in stock baru kita orderin. Nah, kemarin kan emang sedikit agak lama ya. Karena tulisannya masih status pre-order. Dan kita juga nungguin sampai in stock. Nah, makanya baru in stocknya itu akhir Januari. Itu. Januari. Sekarang udah jalan nih barangnya? Udah lagi on the way ke sini. Oh, berarti teman-teman mohon bersabar aja. Namanya PO itu ya kan ada prosesnya. Apalagi nih PO dari websitenya. Mungkin websitenya itu juga lagi mesen di pabriknya ya, Nov ya? Iya, nggak bisa Gitu. pastiin juga. Jadi mohon bersabar aja gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya sabar kan. Nanti juga pasti akan dikabarin. Nggak mungkin lah barangnya keselip atau kemana-mana. Toko ini kan juga ada toko paling gokil di zaman dulu ya kan. Terus apalagi? Ada nih tahun 2024 ada sesuatu yang baru nggak? Promo-promonya atau apa? Kalau promo kemarin doang Imlek Apa tuh? yang 10%. Oh, lewat Iya, tuh? itu udah lewat. Oh, Tapi nggak tuh yang beli? alhamdulillah ada aja. Nah, teman-teman jadi pantengin Instagramnya. Nih teman-teman ya, sekali lagi kalau ngeliat Instagramnya Tosaurus, itu lihat di bawahnya ada nomor telepon, ada WA-nya, ada websitenya. Jadi jangan suka nanya, WA-nya berapa, nomor teleponnya berapa. Di situ ada semua, gitu. Dan pantengin aja, di situ pasti akan ada promo-promo tuh teman-teman. Jadi pantengin aja. Dan ini nih ada Mbak Novi yang jawabin kalian di WhatsApp, ada Mbak Ica, dan satu lagi tuh ada Bang Azril, gantinya Bang siapa? Adil. Bang Adil lagi belajar di Paris jadi fashion designer katanya. Gitu. Sekarang kita mau review unit barang baru ya. Iya. Jadi katanya nih gue di Bawelen nih, udah lama nggak kesini, tiba-tiba ada segudang banyak. Ada banyak dari barang apa aja? Produsen apa aja? Dari IMG, King Arms, GHK yang dicari-cari tuh AKM V3. Tuh, racunku ternyata bener. Jadi gue terakhir bikin video tentang GHK, tentang unit terbaik yang ada di Tosaurus. Gue lebih banyak ngomongin GHK, ternyata GHK banyak dicari Nov. Iya. Banyak rifle apa ini? Kalau untuk ininya kebanyakan rifle. Banyak rifle. Udah, nggak usah pakai lama, dia malu-malu nanti pusing. Langsung kita ke meja review gua. Oke teman-teman, ini dia kardusnya yang akan gue bahas. Tulisannya Daniel Defense, gokil nggak? Dan ada captionnya lagi, lighter, stronger, dan better. Gue udah buka nih, sebelum gue bikin video, gue udah pelajari. Ternyata kenapa disebut ada lighternya? Nanti kan kita highlight kenapa sekarang ada caption lighter dan stronger, ya kan? Dan better juga. Dan seperti biasa, kardusnya biasa di sini warna hitam aja. Ada banyak tulisan-tulisan lah, dan belakangnya logo dari Sokom Gear coy.
Gitu. Ini sudah kita keluarkan dari box. Tadi gue bilang gue udah sedikit pelajari unit ini, ya kan. Jadi unit ini namanya adalah Launcher System 15. Di tahun 2024 ada lagi kan nama-nama baru yang datang di dunia per-airsoftan kita, di hobi ini, ya kan. Ini adalah unit menggunakan sistem IG, Semi Automatical Shooting Mode, ya kan. Menggunakan sistem baterai dengan panjang 760 mm. Ya kan? Warna hitam doff nih teman-teman. Tuh. Dan ini yang tadi gue bilang banyak variannya. Varian dari panjang dari handguard sendiri sampai ke varian materialnya. Makanya tadi gue bilang ada caption lighter, terus better dan strong. Nah, ini akan gue jelasin pelan-pelan. Ada banyak perubahan-perubahan pada model M4 seperti ini ya teman-teman, dari yang dulu berbahan dasar plastik, kemudian ke polimer, lalu ada ke metal. Sekarang yang paling baru di tahun 2024 adalah berbahan dasar karbon. Di mana letak karbonnya? Nah, nanti kita lihat. Nah, teman-teman, ini adalah unit AEG dengan full lisensi dari L15 Defense Rifle dari pabrikan IMG Internasional, teman-teman. Ya kan? Karena kita mulai dari bagian handguardnya dulu nih. Ini handguardnya terbuat dari CNC metal, ya kan? Model M-Lock system. Nah, di sini kita lihat nih di bagian belakangnya ada marking launcher. Yang gue bilang ini unitnya adalah launcher system 15. Seperti biasa, warna hitam doff, dan di bagian depannya ada front set yang bisa kita flip. Belakang juga ada, kan? Dan ini kalau kita mau ganti pada bagian handguardnya udah sangat cukup dimudahkan. Ini kita bisa buka melalui pin-pin sebelah sini nih. Pada bodi di handguardnya ini kita bisa buka. Lalu kalau kalian ingin menambahkan beberapa attachment seperti laser, lalu unpack ataupun foam grip, itu kalian tambahkan railnya. Nah, pada paket pembeliannya dapat railnya nggak sih, Jril? Nggak dapat. Jadi kalian bisa beli di marketplace, ya kan, rail-rail yang bisa di-attach di bagian M-Lock system ini nih, untuk bisa kita tambahin tadi gue bilang seperti laser ataupun pistol grip bagian depan sini, teman-teman, kan. Lalu masuk ke bagian body nih, teman-teman. Bodinya ini menggunakan bahan dasar metal dan ada grafir atau marking namanya Launcher System L15 nih. Kelihatan nggak grafirnya? Markingnya maksudnya. Dan uniknya lagi di pada bagian mag-nya ini ada polimer Magwell. Jadi seperti kayak model unit-unit handgun yang ada Magwell base-nya. Ini sekarang di bagian rifle juga ada nih Magwell-nya nih. Gini. Nah. Tuh. Untuk mag-nya ini terbuat dari bahan plastik. Cuma sayangnya dia dapatnya hanya low cap ini. Zil. Low cap ya. Dia nggak ada kerekannya nih. Dapatnya low cap, teman-teman. Untuk bagian sebelah kanannya minim sekali marking, cuma ada di tulisan pada bagian selektornya nih, tuh kelihatan nggak? Berarti selektornya cuma ada di bagian sebelah kiri. Nah, selektor, di sini ada selektor, di sini ada bolt catch, kan? Sementara untuk mag catch-nya ada di bagian sebaliknya. Ini dia. Jadi ini tidak menggunakan sistem ambidex, teman-teman. Tapi karena ini unit AEG atau elektrik, bolt catch-nya ini tidak berfungsi, hanya sebagai aksesoris aja. Oke. Nah, untuk bagian ini front set dan rear setnya ini terbuat dari bahan metal. Ada sedikit rail bagian atas bodi ini, teman-teman, terbuat dari bahan metal juga. Nah, ini lihat, bolt catch ini berfungsi untuk menutup cover bolt actionnya. Jadi kalau kita tarik nih, ini kebuka kan cover dari boltnya. Ini pengatur hop up. Ini sudah menggunakan sistem bolt locking.
unit ini, meskipun ini unit AEG. Untuk mengembalikan supaya dia ketutup, kita pencet bolt catch ini. Kita pencet. Setelah kita mengatur hop up-nya, kan? Tuh. Bolt locking. Ini buat ngatur hop up. Oke. Pada bagian pistol gripnya ini menggunakan bahan dasar polimer. Begitu juga pada bagian bastoknya. Di bastok ini ada 6 perpanjangan atau 6, karena ini bisa dibaju mundurkan lah ya. Ada 6 posisi yang bisa kita pakai. Ini ada semacam pin, kita tekan secara bersamaan kiri dan kanan. Ini ya. Nih. Tekan ke atas. Tuh. Sesuai dengan kebutuhan kita pada saat nanti kita bermain. Ya kan? Kalau ngerasa kurang panjang kita bisa panjangin lagi. Kalau kepanjangannya kita bisa turunin lagi atau pendekin lagi. Karena ini menggunakan sistem baterai, berarti penyimpanan baterainya ada di bagian tubnya ini nih. Caranya gimana ngelepasinnya? Nah, tadi si Bang Adil ngajarin gua, di sini itu ada pin nih. Kelihatan nggak? Nih. Ada di sisi kiri dan kanan bagian buttstocknya, kita pencet belakang ya. Nah, itu kebuka. Start. Nah, ini pada bagian belakang dari si buttstocknya terbuat dari bahan rubber. Jadi kalau kita aiming sambil berlari pun cukup nyamannya di bagian pundak. Biasanya kan ada yang terbuat dari bahan plastik juga ya. Plastiknya keras lagi. Oh, ini udah rubber. Kita lihat. Dia menggunakan kabel dengan konverter apa? Oh, dia sudah menggunakan konverter tiplak teman-teman nih. Jadi biasanya kalau kita beli baterai lipo, itu konverternya nyambung ke sini itu masih model Tamiya. Nanti bisa ganti juga di store, minta ganti yang palanya itu yang compatible sama model tiplak ini. Gitu. Tapi juga ada sih baterai-baterai yang langsung beli ketika palanya itu langsung tiplak. Seperti itu. Nah, ini dapat mengisi kalau low cap itu bisa berapa BB ya, Jiril? 30 ya? Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa kurang banyak, aku juga belum nyoba apakah ini compatible dengan Mac M-Force yang lainnya, dari model lainnya, gue belum tahu. Jadi ini baru gue buka dan baru gue review. Isinya ini low cap. Kalau high cap yang udah ada kerekannya nih, ini nggak ada nih. Jadi teman-teman kalau emang doyan ngebers gitu kan, butuh unit magazine ini lebih, bisa pesenannya di toko lah gitu. Nah, sekarang tadi apa yang gue bilang beda dari unit ini? Jadi unit ini ada variannya. Salah satunya ini. Nah, ini dia. Ini adalah unit yang sama, tapi berbeda material pada bagian handguardnya. Pada bagian handguardnya nih, dengan inch yang sama 12 inch, tapi ini berbahan dasar karbon, real karbon ya teman-teman, yang kayak ada di motor-motor itu. Boleh deketin kameramen. Lihat, di sini ada garis-garis, kelihatan nggak? Tuh. Nah, beda kan sama yang bawah. Yang bawah itu benar-benar metal. Jadi pada umumnya unit-unit AEG itu ya seperti ini, atau unit-unit gas. Nah, ini yang berbahan dasar metal, karbon. Jadi lebih ringan, makanya disebut caption tadi ada lighter, kan? Kalau kita pegang aja nih, keduanya udah jelas, yang ini lebih ringan, gitu. Jadi ini adalah salah satu teknologi yang ditanamkan di airsoft gun sekarang ini menggunakan bahan dasar karbon. Gua nggak tahu kedepannya apakah nanti bisa aja nanti kan di bagian pistol gripnya, di bagian bastoknya, ataupun bahkan di bagian bodinya, ya kan? Sekarang kan juga ada 3D print dijadikan
unit airsoft gun, tapi kan kita nggak tahu ya ketahanannya seperti apa, ya kan? Nah, gue rasa dengan karbon yang dikeluarkan dari AMG Internasional itu gue rasa udah bukan hal yang main-mainnya. AMG dari dulu adalah produsen unit airsoft gun yang mengeluarkan unit itu nggak pernah setengah-setengah. Jadi kalaupun jatuh nggak langsung rusak lah. Tapi kita belum tahu ya sejauh mana kekuatan dari si karbon jika diterapkan di unit airsoft gun ketika kita pakai sukir. Tapi jelas untuk ringannya jadi lebih asik dibandingkan yang menggunakan bahan dasar metal seperti ini teman-teman. Gitu. Sisanya sama semua. Ya kan, ada resetnya, ada front setnya, lalu juga ada marking-markingnya, sama tuh. Polimer Macwell juga ada. Dan dia juga tidak menggunakan sistem ambidex. Coba kita lihat, kita kokang apakah dia punya sistem bolt lock. Oh sama, dia ada bolt locknya juga. Jadi kita tarik, itu cover kebuka tanpa kita harus pegang. Ya kan? Kita atur hawapnya, lalu kita lepas. Lagi seperti itu. Ini juga ada apa namanya, kita bisa atur adjustable opornya kan. Ini AG juga ya. Nah, ini kan berbeda bahan dasar dari si apa namanya handguardnya. Nah, untuk varian ini juga ada varian lainnya yang lebih panjang teman-teman. Ini yang 12. Kalau teman-teman pengen jadi semi sniper juga bisa. Yang ini yang 15 inch. Tuh, lihat. Lebih panjang. Kalau teman-teman pengen yang lebih asik buat main CQB dalam ruang-ruang pendek ya kan, ruang-ruang sempit, perkotaan, ini yang panjang handguardnya berapa? 8 inch teman-teman. Lihat. Ya kan, cukup asik ketika kita masuk ke ruang-ruang sempit, ke arena-arena yang memang luasnya tidak terlalu besar. Kalau kita pakai yang panjang ini, lu bisa bayangin kan, ketika lu masuk ke ruangan, kepentok-pentok duluan nih. Ya, kalau pakai ini kan enak. Terlebih sudah dia menggunakan karbon, jadi cukup enteng ketika kita menggunakan tangan satu. Lu bisa bayangin kalau unit-unit zaman dulu udah panjang, bahannya metal semua, lu harus masuk ke ruang-ruang yang memang tidak luas gitu loh kan. Jadi agak capek lu bawa pegel. Nah, kalau ini sangat cocok kalau lu misalnya mau main di arena outdoor. Ya kan, di hutan atau semi hutan, di urban. Jadi lu nggak usah banyak kayak lari, cukup ngincer dari jauh aja. Gue rasa makanya jangkauan dari si BB-nya akan lebih jauh gitu. Ya kenapa? Karena memang ordernya sendiri udah panjang, ya kan. Jadi jangkauan itu tergantung dari, menurut saya ya, menurut gue sendiri dari powernya juga, power dari si sistem unitnya, dan lalu dari panjang dan pendeknya si outer barrel nih teman-teman. Semakin panjang dia akan semakin jauh jangkauan tembakannya, semakin pendek dia ya nggak bisa sampai jauh lah. Gitu teman-teman. Tinggal pilih aja kebutuhannya, lu mau main di atau sering main di arena apa. Gitu. Oke, di sini baru datang semua lengkap. Tinggal tanya sama Bang Azril, ya kan? Ini EPS-nya tertera tuh 385. Dan untuk magazine-nya ini tadi udah kita coba. Karena ini dari produsen yang sama, jadi MG Internasional, jadi bisa masuk semua ya Bang ya. Bisa masuk semua. Kita sekarang kan coba tes satu aja, nggak usah yang semuanya, kita tes aja yang mungkin yang ini aja nih. Yang 12 inch, berapa EPS sebenarnya kalau kita tembakin, karena di bukunya itu tertera 385 EPS. Oke teman-teman, ini sudah diisi sama Bang Azril. Dia menggunakan BB 0,25 gram, ya kan. Dan paket pembeliannya tadi kata Bang Azril nggak dapet BB loadernya nih. Jadi kalau teman-teman ingin lebih mudah memasukkan BB-nya, silakan beli BB loader juga terpisah di toko ini juga ada. Sekarang kita akan coba. Udah dimasukin sama Bang Azril baterai dan BB-nya. EPS-nya berapa nih? Sini. Tes dulu ya. Oke. Kita lihat berapa EPS-nya. Belum keluar. 351. Percobaan pertama
cobaan kedua 354 naik teman-teman. Sekarang gua akan coba pakai burst, apakah turun atau naik atau stabil. 354, jadi kayaknya stabil ya. Sekarang kita akan tembak pakai semi dulu. Nah, tadi gue bilang karena ini menggunakan magazine low cap, jadi cepat habis teman-teman. Tapi kalau dari powernya ini cukup kencang dan ketika tembakan itu BB-nya cukup baris teman-teman. Jadi apa namanya, roofnya cukup bagus, padat antar BB dengan yang lainnya itu jaraknya dekat gitu. Jadi buat teman-teman silakan yang mau mesen unit ini atau beli langsung mumpung masih ada di toko dan baru datang, ada beberapa variannya ada dari 8 inch, 12 sampai 15 dan ada juga berbahan dasar metal pada bagian handguardnya. Jadi tadi gue bilang di video di tengah-tengah tadi, belilah sesuai dengan kebutuhan dan jangan dipergunakan untuk kebutuhan lain selain olahraga. Oke, salam jajan, sampai jumpa.